Qadim Suryalaya saya terus memperdalam ilmu untuk kader-kader dai-dai tarekat ke depan. Supaya dainya tidak limbung. Kalau kurang ilmu nanti dakwahnya limbung. Begitu ditanya, gimana sih guru namanya? Bagaimana menjadi benteng tarekat Anda? Kalau ilmunya sedikit. Ya, ayo belajar. Di antara adab tarekat yang saya tulis 24 dari Al-Anwarul Qudsiyah ada Al-Muthala'ah. Artinya menambah pengetahuan. Menambah bacaan, perbaiki yang merasa bacaannya belum sesuai dengan tajwid. Jangan terlalu cepat berkelit. Pak bacaannya salah. Yang penting kalbu. Ya benar sih. Tapi juga kalau bacaan jelek kan gak enak ke telinganya. Sholawat Bani Hashim. Allahumma sholli ala Nabiyil Hashim Muhammadin ala alihi wasalim taslima. Da disarwakeunana jeung kopok konang Pak. Kendeng dek buah kopi rarang ya wasalim. Jadi Pak Jajan nggak boleh yang begitu. Bukan nggak boleh. Kalau bisanya cuma begitu aja dulu. Tapi jangan terlalu istiqomah begitu. Adakan perbaikan. Kan gitu ya? Ulah, pokoknya orang seumur hidup mau bisa diomekan. Itu penting. Kalau bu. Itu zindik itu. Kezindikan. Ya, sudah hinggap dalam diri. Virus zindik. Hati-hati. Baik. Nih, adab-adab thariqah yang 24 itu. Dari 500 halaman Al-Anwarul Qudsiyah. Yang oleh pengersa Abah. Saya diberikan izin membaca melalui Al-Mukarram. Pengersa Aang di Ciceri. Dan saya diberi oleh beliau yang fotokopinya. Karena dulu Anwarul Qudsiyah sulit. Setelah saya baca. Selesai 500 halaman. Saya singkat menjadi 1 halaman. Dibekalkan kepada para ikhwan. Ikhwan pertama yang meminta adalah Singapura, Malaysia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ma'aksara adabal muridi fit tariqi alaika bil ilmi wal amali bit tahqiqi. Betapa banyak tata krama seorang murid dalam thariqat. Alaika mesti kamu bil ilmi mengetahuinya wal amal dan amalkan bit tahqiq dengan nyata. Zi arba'atu asyruna arjul barakah. Ini 24. Karena kenapa 24 Pak Jejen? Ajul barakah bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun 24 huruf. Sama dengan Sirul Asrar kita ikuti. Yakinuka bi anna syaikhaka mursyiduka. Yang pertama keyakinan bahwa gurumu adalah mursyidmu. Ini selingan ini yang sedang saya bahas kalbu tadi ya, jangan lupa. Tapi karena saya ngomong adab barusan jadi selingannya segini. Panjang juga. 2 jam selingannya enggak apa-apa. Yakinuka bi anna syaikhaka mursyid. Jangan ragu-ragu. Syekhmu pengarsa Abah adalah mursyidmu. Ini gimana Pak Jian antara syekh dengan mursyid? Oh, perlu itu. Syekh pada awalnya syekh itu adalah orang yang tua umur. Aki-aki bengkung boro-boronya hong ilmu. Bodoh kata toloy aseh wacek Arab. Di kampung saya ada Syekh Ajum. Ki Ajum, Syekh Icup, Ki Icup, Syekh Ibong. Kalau bahasa Syekh menurut bahasa sehari-hari, ya. Tapi kalau Syekh yang dimaksud di dalam ilmu adalah orang yang tinggi ilmunya, walaupun beliau masih muda. Syekh di Mesir ada Syekh Ashraf, orang dari dunia mana-mana menziarahi makam beliau, termasuk saya. Datang ke makam beliau bersama Al-Mukarram Ustadz Ali dari Singapura dan rombongan. Saya menangis di makam beliau. Orang bertanya, kenapa Pak Jen menangis seperti itu? Malu saya. Kenapa malu Pak Yai? Malu Syekh Ashraf 7 tahun jadi Syekh. Saya sudah 40 tahun tak jadi Syekh. Syekh Ashraf 7 tahun jadi wali nih. Ya Jen jadi wali-wali daya. Jadi wali ente atau ngilu-ngilu ke para wali. Kira aku suka jadi penumpang. Ya, masa jadi masinis semua. Ya. Kereta api dari Bandung ke Surabaya masinisnya 1-2 orang lah.
Penumpang kalau masinis sampai, penumpang juga jadilah penumpang yang baik. Ya. Kita ini penumpang. Penumpang yang baik, tapi penumpang yang mengikuti. Nah, mursyid. Mursyid yang dimaksud dalam tasawuf adalah orang yang sudah melaksanakan perjalanan menuju Allah dan dia sudah sampai dan diberi izin oleh Allah untuk membawa ruh orang lain kepada Allah. Terus supaya jelas mursyid-mursyid itu. Jangan sampai orang banyak ngaku-ngaku jadi mursyid, mutasyayikh, mursyid-mursydan. Saya, wah Pak, kalau targetnya pengen jadi mursyid, pakai politik aja sedikit mudah. Cari lembaga tarekat yang mursyidnya sudah dekat mati. Lalu saya jadi wakil, lalu dia mati, jadilah saya mursyid. Wow, Syekh Zainul Abidin. Tinggal pakai ini. Hidungnya mancungi Syekh Al-Habib, Habib Zain. Nipu orang apa sulitnya Pak? Yang gak punya ilmu aja pinter nipu, apalagi saya. Dalam tarekat, kalau kamu di satu lembaga sudah dinyatakan tertinggi, cepat lari pada lembaga lain yang kira-kira kamu jadi terendah. Begitu. Bukan malah nunggu, wah kira-kira sih ini bisa ditunggu nih. Nanti jadi syekh mursyid. Ya, nggak sulit Pak. Saya tahu taktiknya. Kalau mau jadi tadi mutasyayikh, mursyid-mursydan. Ya, yang penting ijazai orang lah. Orang mau dibawa kemana mau aja, apalagi jurusan rizki. Saya banyak meneliti sebagai rais, nah keluar raisnya. Rais Jamiah Halit Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahbiyah Jawa Barat. Saya tahu banyak lembaga-lembaga tarekat. Kalau saya pelajari bacaannya, wiridannya, jurusannya jurusan rezeki. Itu udah itu belum? Yang kemarin belum? Ya ada. Belum lama saya datang ke sebuah lembaga tarekat. Mana kiai? Saya katakan lihat amalannya. Oh iya bagus. Saya katakan datang ke rumah, jurusannya jurusan perut juga. Jadi inti. Kalau di Suryalaya, rizki enggak ditinggalkan, tapi intinya makrifat. Ilahi Anda maqsudi. Ya Allah, saya ingin melakukan perjalanan ruh menuju Engkau ya Allah, dan saya akan kejar Engkau ya Allah. Saya akan sampai padamu ya Allah. Saya akan lalui alam mulki malakut jabarut lahut. 7 lapis langit dilewati. Enggak gegabah pikir Anda itu. Syukur-syukur enggak tahulah supaya enggak sombong. Anda itu nggak gegabah dikira Anda itu. Ya ada manfaatnya nggak tahu itu, jadi nggak sombong gitu. Jadi dari tahu jangan sombong. Dari tahu justru semakin paham, semakin sadar dari pengetahuan. Zikir Anda itu zikir yang digaidi oleh Syekh Mursyid Kamil Mukammil. Ruh Anda dibawa melakukan perjalanan ruh dari bumi ini sampai ke langit 1. Lalu tembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masuk ke alam Jabarut yang disebut Sidrah Muntaha. Lalu masuk ke Lahut. Bersama dia. Di sana. Kenapa Anda kelihatannya celingukan diajak ngomong begini? Saya tahu penyebab utamanya. Karena kebanyakan orang berpemikiran bahwa yang disebutkan dengan dekat kepada Allah adalah mau ngatur Allah semau kita. Ini kesalahannya nak. Oh Pak Jejen nanti jadi kalau kita sudah usul pada Allah, nanti kita atur Tuhan ya. Semua kita ya. Allah rezeki yang banyak, awas jangan sedikit Allah ya. Kok jadi Tuhan begitu sih? Panjangin umur saya ya Allah. Ya Allah itu gunung cepat jadikan emas ya Allah. Bukan begitu. Ini kekeliruan negeriku Indonesia dan negara-negara lain beranggapan bahwa kalau orang sudah dekat dengan Allah, yang disebut wali Allah adalah ngatur Tuhan. Bukan, Pak, salah besar. Justru orang lebih dekat kepada Allah lebih banyak ujiannya. Nabi Isa dekat nggak dengan Allah? Sangat dekat. Tanah dia buat menjadi emas. Apakah tiap hari bikin emas? Enggak, kita berpikirnya kalau sudah dekat dengan Allah, nanti saya mau ngatur Allah semau saya. Jadi selama belum bisa ngatur Allah, maka kita dianggap belum dekat. Ini benar apa enggak saya ngomong? Bukan begitu. Dekat dengan Allah bukan ngatur Tuhan. Justru untuk lebih berserah pada Allah. Bahkan kebanyakan orang yang sudah dekat dengan Allah, berdoa pun enggak berani.
Kalaupun berdoa itu karena melaksanakan tugas saja. Da'unaka Allahumma kama amartana fastajib lana kama wa'atana. Saya berdoa ya Allah sebenarnya bukan mau meminta. Bagaimana saya mau meminta pemberianmu terlalu banyak ya Rabb? La ilaha illallah. Ya Allah, nikmatmu terlalu banyak pada saya ya Rabbi. Malu saya oleh Engkau ya Allah. Mata dengan melihatnya berapa miliar harganya ya Rabbi. Telinga dengan mendengarnya berapa miliar. Lidah dengan rasanya berapa miliar. Hidung dengan penciumannya berapa miliar. Matahari menyinari kalau saya sewa berapa miliar ya Allah. Terlalu banyak nikmat yang Kau berikan pada saya. Malu ya Allah, malu. La ilaha illallah. Dah gitu zikir. Ya Allah, kok saya masih begini terus ya Rabbi? Gimana sih Allah ini? Saya kan punya mursyid ya Allah. Masa sih begitu? Jangan begitu mental kamu. Ngetawain siapa lo? Ngetawain lo? Ke Suryalaya bukan itu, Nak. Bukan. Bukan cari gitu-gituan. Ada yang setelah belajar zikir rizkinya jadi banyak, silakan diuji dengan banyak rizki. Ada yang sudah belajar zikir bertahun-tahun biasa aja, jadi tukang mikul, jadi pemulung, ya di situ aja nggak apa-apa. Jangan karena belajar zikir bosan juga ya udah 10 tahun belajar zikir. Kok warung saya gini-gini aja? Nggak ukuran gitu-gituan. Kalau Anda mengukur zikir tarekat arahnya ke situ, namanya Anda menjatuhkan keagungan thariqah. Hati-hati ya. Jadi dekat dengan Allah bukan mau ngatur Allah. Yang suka ngatur Tuhan itu Firaun. Jadi boleh Anda disebut anak buahnya Firaun. Mau pasrah. Mau? Enggak usah dibicarakan. Sebenarnya. Kalau pohon diurus, buah datang sendiri. Orang kebanyakan ngejar buah, enggak ngurus pohon. Ngejar buah berkah, pohon takwa enggak diurus. Ngejar buah berkah, takwa enggak diurus. Hasilnya buah-buahan. Anda ngejar buah pisang, tanggal pisang enggak diurus, hasilnya pisang-pisangan. Kuning luar biasa. Oh, menarik sekali. Dan 6 bulan di lemari enggak busuk-busuk. Begitu diambil kok lembek plastik. Di dalamnya kecoa. Cucunguk, nah itu Indonesia teh beberkahan. Datang ngurus takwanya ente. Seutak-seutik yang di kuliah nih Allah. Selalu menjual ibadah pada Allah. Didikan pengarsa abah itu mendidik ikhlas. Tapi beliau mendidiknya nggak muluk-muluk, nggak banyak main dalil-dalil. Ya sudah dalil 1, 2 cukup lah menjadi pedoman. Amalkan. Paham ya? Di sini mahanya Suryalaya, Nak. Mohon maaf, saya di bidang gitu-gituan udah disebutin dari dulu, udah jadi gurunya. Wah, orang datang dari mana-mana minta doa. Teneraku bedok, minta kawadukan, minta doa. Tu panasku, minta doa yang berizki, minta doa yang melek awewe. Wah, ya. Udah lewat gitu-gituan. Jadi di Suryalaya ini mengamalkan zikrullah ibarat orang nyangkul aja. Belut keluar sendiri. Kalau keluar ambil aja. Silakan manfaat, nggak keluar ya nggak apa-apa, nggak nyari itu. Paham? Ada di antara hadirin yang sudah belajar zikir lama tapi usahanya gitu-gitu aja ada? Alhamdulillah. Begitu ngomong nali. Sana ya karasana itu zikir. Bukan jurusan ke situ. Ada di antaranya yang belajar zikir dulu sebelum belajar zikir Anda kaya, sekarang jadi sederhana. Ada? Ada, saya tahu orangnya. Ya. Alhamdulillah. Urusan rezeki. Ada aturannya, usaha cing bener. Ibadah nanti berkah datang sendiri. Jangan ditunggu-tunggu, jangan dikejar-kejar. Urus tangkal takwa cing bener. Supaya hasilnya bukan pisang-pisangan, tapi pisang bener. Ngejar buah apel, pohon apel nggak diurus. Hasilnya apel-apelan. Merah, menarik, naik tek. Ini halus. Dicokot, tuas, dekai. Itu, mursyid itu begitu ya. Siapa yang punya pemikiran, obsesi ingin jadi mursyid, ayo bawa ruh orang menuju Allah. Tembus ke alam lahut. Seperti Mi'raj. Jibril aja dilewati. Ketika Rasulullah mau masuk ke lahut,
ke hadrat Allah, ditanya kalau pakai bahasa saya, Mas Jibril nggak ikut? Nggak. Ikut aja ke dalam. Bukan bagian kami. Lau adkhaltu khinsirilah taraktu. Kalau saya ikut kelingking aja ke dalam situ, hancur saya ya Muhammad. Oh begitu. Lebih tinggi manusia daripada Jibril. Yang bisa masuk ke situ siapa? Insan. Hanya manusia. Karena manusia adalah makhluk yang paling utama. Malaikat itu semuanya pelayan. Oh itu kan Nabi Muhammad ajengan. Oh Nabi Muhammad. Yang disuruh selamat Nabi Muhammad aja apa semua? Yang dipanggil untuk irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Nabi Muhammad aja apa semua? Nabi Muhammad diutus ke sini untuk bawa kita. Bukan untuk dia sendiri. Paham sekarang? Tegak wah ucuk. Jadi guru mursyid tarekat lain guru pidato ayo dikir lah pikir kadinya la ilaha illallah eta mah kaifiah. Yang tidak ada pada orang biasa adalah izin Allahnya. Ya, izin Allahnya. Jadi sama dengan begini. Hei, Kiai Haji Sahibul Wafatajul Arifin, aku izinkan kau bawa ruh orang banyak kepadaku bersamaku. Gitu. Paham sekarang? Nah, mursyid mah gitu. mursyid masih kena amek-amekan. Mursyid masih kena ngenta ganas. Mursyid masih nanyakeun turubuk. Mursyid kasinggung masih kena camedeu. Mursyid dipuji masih kena ngeloleho. Itu namanya mutasayyih, syekh-syekh. Oh, jangan berani begitu. Kenapa enggak berani wong saya roisnya? Oh. Ya, baik, paham semua? Alhamdulillah. Jangan Anda samakan pengersa Abah dengan dukun. Jangan samakan dengan ahlul hikmah dalam arti ahli doa. Jangan Anda kecewa, datang jauh-jauh. Aduh, saya mah enggak salaman. Waduh, air saya mah cuma didoain Pak Gaos. Cuma didoain Pak Jejen, gak oleh apa. Ya gak apa-apa lah wong awam ya. Gak begitu. Kedatangan kita ke sini adalah mujahadah, pengorbanan seorang murid. Di dalam rangka memperbesar volume limpahan waridat dari Allah. Gak ketemu jasad juga ketemu roh. Ada kesempatan ya syukur, gak ada kesempatan ya gak apa-apa. Ya, tapi ulah ngah aja mah di moal saya mah teu kudu papanggih. Ay kitu entong deh. Yang gini-gini kadang-kadang kurang paham loh. Walaupun sudah belajar tarekat, karena ini kaidah. Guru. Kenapa kita harus robito? Sebenarnya yang robito itu ruh, kalbu itu. Ibarat Anda sedang dibawa terbang, lalu Anda melepaskan diri, nu tiba buat mal batur mana? Bung. Paman kata, paina main gusu, nafsi. Makanya dalam lagu saya kan, oh guruku yang mulia, bimbinglah kami. Oh guruku yang agung, tuntunlah kami. Oh guruku yang mulia, bawalah kami. Oh guruku yang agung, tembuskan kami. Di mana ya lagu gitu? Oh Pak Jejen jago ya. Lain sih Jejen, ti ditu. Kan, seoman, cenah panah antepan. Kena, ker dibuka hakikatna tu batur. Hei, lain guru ngan sakadar minterkeun ieu. Hayang pinter mah ka anak we heuh. Tah kadinya teh ieu tukang minterkeun hungkul. Tauhid pikir tasawuf nahur sorop mah ani bayan bade makola teu isiko menaroh mantek. Suka bumit. Termasuk gudangna nu kitu. Anak tukang minterkeun. Minterkeun mah tapi mawaruh batur ka Gusti mah amit-amit poboro moal maneh aing kitu nepi-nepi heuh. Aing jadi bawa batur, gagabah, gaya bagaya saya ge mursyid naon. Ya, dah gampang. Kalau ada orang ngaku mursyid tanya aja, sanggup bawa ruh saya kepada Allah? Enggak sanggup, lain atau gitu. Tapi bahasa pangersa Abah cukup di dalam tambeh jeung sim kuring nu jadi pananyaan thariqat qadiriyah wan naqsabandiyah. Saya tempat orang bertanya. Tawadu ya? Enggak begini. Saya adalah orang yang telah diizinkan oleh Allah untuk membawa ruh berjuta-juta manusia menembus 4 lapis alam mulki malakut jabarut lahut, tembus kepada Allah. Untuk itu bahasana nu disebutkan mata kalimahna. Sok dibaca tara gitu. Di madrasah Maftahut Thariqah. Dibahasakan oleh beliau tempat orang bertanya. Jauh-jauh sebenarnya. Ai maftah teh tempat mukakeun. Paham? Bukan gegabah nak belajar tarekat ini. Alhamdulillah.
Aduh, Kiai saya mau bodoh. Ya, kan dibina juga ilmunya. Ilmunya dibina. Siapa bilang Anda bodoh? Saya keberatan. Saya sebagai khodim pengersabah di bidang keilmuan, keberatan kalau ada orang mengatakan orang-orang bodoh seperti itu kok sudah dibawa tarekat. Siapa bilang Anda bodoh? Menurut saya Anda orang berilmu. Saya akan tanya di bidang tauhid, siapa Tuhanmu? Jawab yang benar. Siapa Tuhanmu? Tahu. Ya itu udah tahu kan? Nama Tuhanmu siapa? Allah itu berkuasa apa lemah? Ada atau tidak ada? Maha mengetahui atau bodoh? Mendengar apa tuli? Bicara apa dia? Apa itu? Bisu? Kaya atau miskin? Itu ilmu itu. Itu ilmu tauhid namanya. Kamu sudah tahu. Ayo disebut bodoh-bodoh. Sana nyebut bodoh. Saya tahu dibalik mengatakan bodoh itu menginjak orang supaya dia tetap dianggap lebih tinggi daripada kamu. Ada unsur penipuan, saya tahu itu. Saya Syuriah Nahdlatul Ulama, Pak. Ya. Saya pembina utama saya. Tuh, sok berijil jabatan saya. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk disanjung, tapi berhentilah membodohi orang. Ini orang-orang berkat. Saya tanya bidang fikih sekarang. Wudu pakai air atau pakai pasir? Yang pertama dibasuh wajibnya muka atau kaki? Kalau kamu membasuh kaki sampai paha apa sampai lewat mata kaki? Kalau tangan lewat pergelangan atau lewat sikut? Ilmu apa bukan itu? Ilmu apa itu? Siapa bilang kamu bodoh fikih? Ya kalau suruh baca kitabnya nggak bisa. Ya kalau suruh baca kitab sih kalau nggak nyantren mana bisa. Tapi tidak berarti orang tidak bisa baca kitab dianggap tidak berpengetahuan. Banyak orang yang bisa praktek masak nggak pernah baca resep. Betul? Ayo mana? Sia kok ayo. Bohongan eta nu nitahna. Sigana we teh nyariosot teh da. Urang kitu maneh anu kitu. Hei, hadirin. Alhamdulillah. Bidang tasawuf. Anda ahli ilmu tasawuf bukan? Hakana helanan. Terlalu lama Anda disebut bodoh di bidang tasawuf. Saya sekarang akan bicara tasawuf kepada saudara. Apakah dalam hati kita ada kebencian? Ada malas? Ada dendam? Ada serakah? Hilangkan apa jangan? Itu yang tasawuf itu. Ngomong begitu itu tasawuf itu. Oh, gini, abdi teh pinter. Cuma kamu terlalu lama dipermainkan oleh orang supaya terus jadi pengikut orang. Karena siapa di tukang yang saya ulah ngaliwatan aing. Berdoa saja harus nunggu ustad sampai makanan basi ustad datang tetulus yang ngadua. Mohon maaf, menghormati ulamanya saya setuju. Tapi kalau ada unsur seperti itu, seakan-akan orang disimpan di belakang seumur-umur. Dalam tarekat nggak begitu. Pangersa Abah memberikan, nih alatnya, tuh begini caranya. Bang siang apung ke Allah itu bar sararea. Dibiarkan kita terbang ruhnya semua pada Allah. Beliau tersenyum. Beliau tersenyum kadang menangis. Begitu terus. Lain dituna di tukang seumur-umur. Yung sila liwatan aing liwatan. Kalau beliau mengatakan, Jen, lamun aing nu hayang talkin kan jangan bikin. Penting jadi wali mah heula manehna daripada urang. Kan begitu ya pengersa? Lain urang kudu di pangheula wakil talkin mun itu menang kalengkahan. Naon? Ya kan. Darah ka Allah. Saya sering mendapatkan telepon dari kawan-kawan. Jangan abdi ngalaman anu. Alhamdulillah. Padahal dia mendapatkan talkinnya dari pengersa Abah melalui saya. Saya sendiri belum mengalami yang begitu-begitu. Dia sudah. Syukur. Alhamdulillah. Nah tarekat mah bukan partai politik tarekat. Ya, bukan organisasi. Organisasi seperti itu yang ada sikut-sikutan di dalamnya. Siapa yang saling pintar nyikuti orang lain, dia yang jatuh. Siapa yang paling pintar menjelekkan orang lain, dia yang jatuh. Ini tarekat, Pak, bukan dunia biasa. Oh, jadi lila ya oke. Saya hokamur, sudah paham enak mursyid teh. Sudah punya mursyid Anda? Siapa mursyid Anda? Pangarsa Abah? Anu, Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa? Waliullah. Apa katanya? Ragu-ragu? Coba sebut. Banyak wali bukan mursyid. Setiap mursyid pasti wali. Kalau mursyid kamil mukamil. Ini rumus ini. Ini rumus ilmunya begitu. Banyak wali bukan mursyid. Seperti Nabi dulu. Nabi diberi wahyu tapi tidak diperintahkan bawa orang. Kita wali biasa. Tapi banyak Nabi yang jadi Rasul. Selain dia diberi wahyu, dia diperintahkan bawa orang. Karena itu disebutkan wali yang
syiddah. Walaupun itu bisa dibawa ke pemahaman umum, tafsirnya silahkan aja. Kita ini repot sih, memahami walinya lagi-lagi tadi. Keliru paham. Saya mau nanya, kalau ila hadrati, siapa dulu? Nabi dulu, wali dulu? Baru siapa? Baru siapa? Maka bahasa yang disebarkan kepada masyarakat seperti ini. Hadirin rahimakumullah. Dulu di zamannya para nabi. Setelah zaman para nabi dilanjutkan oleh tentunya maneh mihelaan. Saking sering dengar udah berani mendahului saya ngomong barusan. Dilanjutkan dengan zaman para wali. Setelah para wali adalah para ulama. Ya. Karena susunannya sering diomongin begitu, maka memberi kesan bahwa waktu itu begitu batasannya. Pertama zaman para nabi, lalu baru, maka setelah para wali ialah zaman para. Jadi di zaman para ulama tidak ada. Ini yang menjebak kamu. Ini yang menjebak dunia. Sehingga orang berani ngomong sekarang tidak ada lagi wali. Ketika orang mengatakan Hadrati Syekh adalah waliullah, orang mengatakan sama si jejen leuweuhan. La ya'lamul waliya illa waliyu. Kultus sejen banget teuing we kabahan mabok ke saya mah. Wah, wassalam aja apa terusin? Jam berapa ini, saya nggak bawa jam nih. Ini kekeliruan malam ini mudah-mudahan sirna.